Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arnita Ningsi dengan NIM 21060650240. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Sirajuddin Saleh, SPD, MPD. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dan karakteristik penggunaan media pembelajaran. Yuk, langsung saja simak video ini. Dadah! Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya ingin membacakan secara umum media pembelajaran. Dalam bahasa Latin, media dari kata medius yang berarti tengah, perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Nah, yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Komunikasi tidak lagi berjalan tanpa bantuan sarana telekomunikasi, pesan, atau media. Prinsip media pembelajaran. Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk membelajarkan siswa, maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Di antaranya yaitu A. Media yang akan digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak digunakan sebagai alat hiburan atau tidak semata-mata dimanfaatkan untuk mempermudah guru menyampaikan materi. Akan tetapi, benar-benar untuk membantu siswa belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. B. Media yang akan digunakan harus sesuai dengan materi pembelajaran. Sesuai dengan materi pembelajaran, setiap materi pelajaran memiliki khas dan kekompakan. Media yang akan digunakan harus sesuai dengan kompleksitas materi pembelajaran. Contohnya, untuk membelajarkan siswa memahami pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, maka guru perlu mempersiapkan semacam grafik yang mencerminkan pertumbuhan itu. C. Media yang akan digunakan harus memerhatikan efektivitas dan efisiensi. Media yang memerlukan peralatan yang mahal belum tentu efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian juga, media yang sangat sederhana belum tentu tidak memiliki nilai. Setiap media yang dirancang guru perlu memerhatikan efektivitas penggunaannya. Selanjutnya, D. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Siswa yang memiliki kemampuan mendengarkan yang kurang baik akan sulit memahami pelajaran manakala digunakan media yang bersifat auditif. Nah, demikian juga sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan penglihatan yang kurang akan sulit menangkap bahan pembelajaran yang disajikan melalui media visual. Setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya yang berbeda. Guru perlu memperhatikan setiap kemampuan gaya tersebut. Dan terakhir, E. Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru. Dalam mengoperasikannya, sering media yang kompleks terutama media mutakhir seperti media komputer, LCD, dan media elektronik lainnya memerlukan kemampuan khusus dalam mengoperasikannya. Media secanggih ini, apapun itu, tidak akan bisa menolong tanpa kemampuan teknik mengoperasikan dan memanfaatkan media yang akan digunakan. Hal ini perlu ditekankan, sebab sering guru melakukan kesalahan yang prinsip dalam menggunakannya media pembelajaran yang ada. Akhirnya penggunaan media bukan menambahkan kemudahan siswa belajar, melainkan sebaliknya mempersulit siswa. Karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu yang dikaitkan atau dilihat dari berbagai segi. Misalnya, Scrum melihat karakteristik media dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran yang dapat diliput, dan kemudahan kontrolnya oleh pemakai. Karakteristik media juga dapat dilihat menurut kemampuannya membangkitkan rangsangan seluruh alat indera. Ada 4 karakteristik pada pembelajaran. 1. Media grafis. Pada prinsipnya, semua jenis media dalam kelompok ini
merupakan penyampaian pesan lewat simbol-simbol visual dan melibatkan rangsangan indera penglihatan. Karakteristik yang dimiliki ini adalah bersifat konkret, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang masalah apa saja dan pada tingkat usia berapa saja, murah harganya dan mudah mendapatkan serta menggunakannya. Terkadang memiliki ciri abstrak. Pada jenis media diagram merupakan ringkasan visual atau proses. Terkadang menggunakan juga simbol-simbol verbal pada jenis media grafik dan mengandung pesan yang bersifat imperatif. 2. Media audio. Hakikat dari jenis-jenis media dalam kelompok ini adalah berupa pesan yang disampaikan atau dituangkan ke dalam simbol-simbol auditif, verbal, dan non-verbal yang melibatkan rangsangan indera pendengaran. Secara umum, media audio memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu atau mudah dipindahkan dan jangkauannya luas. 2. Pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesukanya. 3. Dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya. 4. Dapat mengatasi masalah kekurangan guru. 5. Sifat komunikasinya hanya satu arah. 6. Sangat sesuai untuk mengajarkan musik dan bahasa. Dan terakhir, pesan atau informasi atau program terikat dengan jadwal siaran. Yang ketiga, media proyeksi diam. Beberapa jenis media yang termasuk kelompok ini memerlukan alat bantu atau misal proyektor dalam penyajiannya. Ada kalanya media ini hanya disajikan dengan penampilan visual saja atau disertai rekaman audio. Karakteristik umum media ini adalah pesan yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Penyajian berada dalam kontrol guru, cara penyimpanan mudah atau praktis, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Dan yang keempat, media permainan dan simulasi. Ciri atau karakteristik dari media ini adalah melibatkan pembelajaran secara aktif dalam proses pembelajaran. Peran pengajar tidak begitu kelihatan, tetapi yang menonjol adalah aktivitas interaksi antar pembelajar. Dapat memberikan umpan balik langsung, memungkinkan penerapan konsep-konsep atau peran-peran ke dalam situasi nyata di masyarakat. Memiliki sifat luas karena dapat dipakai untuk berbagai tujuan pembelajaran dengan mengubah alat dan persoalannya sedikit saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.